Nama saya Pilar Desemburo, Stambuk 093 2020 0036, Fakultas Teknologi Industri Teknik Pertambangan, Universitas Muslim Indonesia Makassar. Saya akan mempresentasikan laporan praktikum konstanta gaya Pegas, yaitu dalam ilmu fisika gaya Pegas didefinisikan dalam hukum Hooke yang dihasilkan dari gagasan Robert Hooke. Hukum tersebut mengamati tentang adanya hubungan benda dengan gaya yang dihasilkan agar bisa memanjang dan kembali pada posisi sebelumnya. Ilmu Hooke akan menghitung berapa jumlah maksimal yang bisa dihasilkan oleh sebuah benda yang mengalami gaya agar tidak melebihi batasnya. Jika gaya yang dihasilkan terlalu besar, maka sifat elastisnya bisa berkurang secara drastis. Pengertian konstanta gaya Pegas merupakan perbandingan atau rasio dari perpanjangan atau perpendekan Pegas bila Pegas tersebut dikenakan suatu gaya. Konstanta sendiri adalah suatu nilai tetap berlawanan dengan variabel yang berubah-ubah. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan suatu benda bergerak atau berpindah tempat. Pegas adalah satu komponen yang berfungsi untuk menerima beban dinamis. Tujuan dari percobaan ini yaitu tujuan instruksi umum adalah mahasiswa dapat memahami peristiwa gerak harmoni pada Pegas. Tujuan instruksi khusus yaitu kita dapat memahami arti waktu atau periode getaran dan frekuensi getaran. Yang kedua, dapat memahami pengaruh simpangan dan massa terhadap getaran. Yang ketiga, dapat menghitung besarnya konstanta gaya Pegas. Gaya Pegas adalah satu komponen yang berfungsi untuk menerima beban dinamis. Pegas memiliki suatu keelastisan. Elastis adalah sifat dari benda yang cenderung kembali ke keadaan semula setelah mengalami perubahan bentuk karena mendapat gaya dari luar berupa tarikan, tekanan, dan dorongan. Dalam kehidupan sehari-hari, Pegas sudah umum digunakan seperti dalam spring bed, jam tangan, dan sepeda motor. Pada umumnya, Pegas terbuat dari baja. Pegas akan bertambah panjang atau bertambah pendek jika diberi gaya. Dari sini dapat dicari konstanta Pegas secara statis. Dalam hal lain, ketika Pegas diberi usikan, maka sistem akan mengalami getaran. Dari waktu getaran dapat dihitung periode, dan dari periode dapat dihitung konstanta Pegas secara dinamis. Hukum yang ada pada konstanta gaya Pegas yaitu hukum Hooke yang berbunyi bila pada sebuah Pegas bekerja sebuah gaya, maka Pegas tersebut akan bertambah panjang sebanding dengan besarnya gaya yang mempengaruhi Pegas tersebut. Rumus yang digunakan pada konstanta gaya Pegas yaitu F sama dengan K kali delta X, di mana K tetapan Pegas dalam 1 Newton per meter, F sama dengan gaya yang bekerja pada Pegas, delta X sama dengan pertambahan panjang Pegas. Tanda kurang dikarenakan gaya yang dikerjakan oleh Pegas selalu berlawanan terhadap perpindahan dari posisi timbang oleh karena gaya Pegas selalu bekerja terhadap posisi timbangnya. X sama dengan 0. Gaya ini terkadang disebut gaya pemulih. Pengertian gaya pemulih adalah gaya yang cenderung memulihkan Pegas ke konfigurasi awalnya. Gaya yang bekerja pada Pegas serupa dengan gaya yang dikerjakan oleh suatu atom pada atom lain dalam sebuah molekul atau zat padat, dalam arti bahwa untuk perpindahan yang kecil dari kesetimbangannya, gaya pemulih sebanding dengan perpindahan serikali berguna untuk memvisualisasikan atom-atom dalam sebuah molekul atau zat padat seperti atom-atom yang dihubungkan oleh Pegas. Ketika pada sebuah Pegas dibebani dengan sebuah massa ml, massa tidak bisa dibawa. Hukum Hooke pada sebuah Pegas yaitu F sama dengan K kali delta X, di mana F sama dengan W sama dengan gaya tarik
sama dengan beban, delta X sama dengan pertambahan panjang K sama dengan konstanta Pegas. Perlu selalu diingatkan bahwa hukum Hooke hanya berlaku untuk daerah elastik, tidak berlaku untuk daerah plastik maupun benda-benda plastik. Menurut Hooke, renggangan sebanding dengan tegangannya, di mana yang dimaksud dengan renggangan adalah persentase perubahan dimensi. Tegangan adalah gaya yang menegangkan persatuan luas penampang yang dikeningnya. Jika sebuah benda diberikan gaya, maka hukum Hooke hanya berlaku sepanjang daerah elastis sampai pada titik yang menunjukkan batas hukum Hooke. Jika benda diberikan gaya hingga melewati batas hukum Hooke dan mencapai batas-batas elastisnya, maka panjang benda akan kembali seperti semula. Jika gaya yang diberikan tidak melewati batas elastis, tapi hukum Hooke tidak berlaku pada daerah antara batas hukum Hooke dan batas elastis. Jika benda yang diberikan gaya yang sangat besar hingga melewati batas elastis, maka benda tersebut akan memasuki daerah plastis, dan ketika gaya dihilangkan, panjang benda tidak akan kembali seperti semula. Benda tersebut akan berubah bentuk secara tetap. Jika pertambahan panjang benda mencapai titik patah, maka benda tersebut akan patah berdasarkan persamaan hukum Hooke di atas. Pertambahan panjang suatu benda tergantung pada besarnya gaya yang diberikan dan materi penyusun dan dimensi benda dinyatakan dalam konstanta K. Benda yang dibentuk oleh materi yang berbeda akan memiliki pertambahan panjang yang berbeda walaupun diberikan gaya yang sama, misalnya tulang dan besi. Demikian juga walaupun sebuah benda terbuat dari materi yang sama, misalnya besi, tetapi memiliki panjang yang luas, penampang yang berbeda, maka benda tersebut akan mengalami pertambahan panjang yang berada sekalipun diberikan gaya yang sama. Jika kita membandingkan bata yang terbuat dari materi yang sama tetapi memiliki panjang dan luas penampang yang berbeda, ketika diberikan gaya yang sama, besar pertambahan panjang sebanding dengan panjang benda mula-mula dan berbanding terbalik dengan luas penampang, maka panjang satu benda makin besar pertambahan panjangnya. Sebaliknya, semakin tebal benda, semakin kecil pertambahan panjangnya. Kesimpulan dari laporan praktikum ini yaitu periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran, sedangkan frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam kurun waktu 1 detik. Kedua, semakin tinggi massa beban, maka semakin tinggi pula nilai simpangan. Dengan diketahuinya nilai massa, simpangan gaya, dan periode, maka nilai konstanta dapat ditentukan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.